Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ikhwan fillah, kali ini saya dijapri oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta David Salim. Beliau mengajak dialog saya karena saya jarang sekali tampil di grup. Kemudian pendeta ini menjapri saya lewat nomor WhatsApp saya dengan VN. Nah, pada saat itu pendeta ini seolah-olah dia itu menemukan ilmu baru untuk berdialog dengan saya. Maka untuk itulah kemudian saya menjawab VN-VN dari pendeta ini secara pribadi. Nah, ini biar saya sebagai umat Islam selalu menjawab apa tuduhan-tuduhan dari non-muslim tentang Islam. Jadi tuduhan-tuduhan negatif dari luar Islam yang dituduhkan kepada Islam itu agar supaya terjawab, maka itu terpaksa saya juga menjawab dan melakukan dialog dengan seorang pendeta yang bernama David Salim. Sebelum menyaksikan jalannya dialog ini, yuk dukung terus channel ini karena channel ini adalah sebagai channel dakwah. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang peduli dengan dakwah. Selain itu, mudah-mudahan Anda yang sudah mendukung channel ini, Anda diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusannya, dan mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Yuk kita saksikan bagaimana dialog antara saya Hasan Madura dengan pendeta David Salim. Yuk kita saksikan bagaimana komentar-komentar David Salim dan kemudian jawaban-jawaban saya, dan kemudian setelah itu saya pun akhirnya mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat pendeta David Salim ini lari dari dialog ini. Yuk kita lanjutkan. Kamu bilang hadis bukan kitab suci. Kalau hadis bukan kitab suci, ya kamu tidak usah ngaku-ngaku sunnah kepada Nabi dan Rasul. Karena sunnah Nabi dan Rasul kan dari hadis semua. Sunnah itu artinya ucapan Nabi, kelakuan Nabi yang ada di hadis itu kalian harus ikuti. Bahkan sampai jalan kaki mesti kiri kanan aja mesti ngikuti sunnah Nabi. Pakai baju mau tangan kiri tangan kanan mesti sunnah Nabi. Itu kan semua di hadis dan kalian ikuti. Jadi kamu jangan bilang hadis bukan kitab suci. Memang bukan kitab suci, tapi kalian menuruti semua sunnahnya Nabi kalian, ya, itu dari hadis. Dan jangan lupa, ya, syahadat juga tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Kalau kamu bilang hadis bukan kitab suci, ya kamu jangan syahadat dong. Boleh kan? Benar nggak? Benar nggak, Mas? Kamu kiblat. Kalau kiblat mungkin ada, ya. Ada nggak sih di Quran? Kalau kiblat nggak jelas, udah saya nggak usah ngomong dulu deh. Kalau sunat itu di Quran tidak ada, udah pastilah. Adanya di hadis, itu pun nggak jelas maksudnya apa. Ya kamu jangan disunat dong. Ya puasa 30 hari, itu di Quran nggak ada, Mas. Mungkin di hadis ada. Nah kalau kalian bilang hadis bukan kitab suci, ya boleh dong, nggak usah puasa 30 hari.
Ya pantesan aja sebagian muslim ada yang nggak mau puasa. Ya karena di Qur'annya nggak ada, mungkin mereka tahu juga tuh. Ya kalau di hadis kan mereka juga ngertinya ya hadis nggak harus dilakukan karena itu ucapan manusia katanya kan. Ya jadi kesimpulannya, kalau hadis kamu bilang bukan kitab suci, ya kamu nggak usah mengikutinya. Apa yang di hadis ada, syahadat, puasa 30 hari, sunat, apalagi itu ya, cukur jenggot dan segala macam ya. Sunnah Nabi kalian itu nggak usah diikuti semua, itu adanya di hadis. Itu aja ya Mas ya. Yang di Quran sendiri kamu nggak lakukan kok. Ya di Quran itu saya udah baca ya. Ada yang ayat berapa ya, nanti saya kasih juga lah ke kamu ya. Katanya begini kurang lebih ya. Takwa kepada Allah dan taat kepada Isa, kepadaku gitulah. Kunya siapa di situ? Ya Isa. Nah kalian taatnya kepada siapa coba? Artinya kalian nggak menjalankan apa yang di Quran sendiri tertulis. Jadi ngapain ada nama-nama Isa dibawa-bawa ke Quran? Ya, udah itu nggak cocok lagi dengan kitab Injil saya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Saya juga heran itu, nggak tahu gimana sih ceritanya itu bisa begitu. Disitulah bodohnya Anda, Pak David. Hadis itu bukan kitab suci gitu. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran gitu. Masa tidak ada seorang pun orang Islam, umat Islam mengatakan kitab suci mu apa? Hadis. Tidak ada. Itu kebodohan Anda sendiri, Pak David gitu. Saya nggak ikut-ikut kalau masalah kebodohan Anda sendiri gitu. Nah, berbeda dengan Bible gitu. Kalau di dalam ajaran Islam itu harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya adalah Al-Quran, kan begitu. Sedangkan perbuatan Nabi, ucapan Nabi itu adalah contoh yang harus kita lakukan seperti itu. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kan seperti itu. Nabi itu mencontohkan Al-Quran gitu, seperti itu. Nah kemudian kita sebagai umat Islam kan tidak tahu bagaimana Al-Quran itu cara praktiknya. Maka Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan seperti itulah Pak David. Nah beda dengan Bible Anda. Jadi di dalam Bible itu tidak ada aturan, bahkan ibadahnya orang Kristen itu tidak mengikuti Bible gitu. Contohnya gini, Anda mengatakan hukum kasih, praktiknya seperti apa? Nggak ada. Jadi kalau cuma sekedar ucapan hukum kasih gitu aja, jadi nggak perlu kitab suci, Pak David. Kita makan, misalkan ada kucing, kita beri makan, itu sudah kasih. Kalau hanya sekedar apa ya, sekedar teori-teori seperti itu, nggak perlu agama gitu. Kita ngasih makan ikan, itu sudah kasih gitu. Cuman di dalam Bible, di dalam agama Kristen itu tidak ada praktek bagaimana praktek kasih tersebut gitu. Malah di dalam Islam yang ada, di dalam Islam itu diajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya hubungan antar kepada Allah dan hubungan antar sesama makhluknya, sesama manusia, seperti itu Pak David. Dan itu diatur juga di dalamnya, bahkan sampai hal-hal sekecil apapun diatur oleh Islam gitu. Beda dengan Kristen, Anda seorang pendeta, terus ibadah Anda itu yang diatur oleh Bible, yang Anda lakukan, ibadah yang diatur oleh kitab suci Anda itu ibadah apa? Saya tanya kepada Anda. Anda mengatakan, dalam Kristen itu hukum kasih, praktek kasih itu seperti apa? Apakah harus percaya membantai Tuhan, itu baru dikatakan kasih gitu? Nah, hal-hal seperti itu yang Anda lakukan, Pak David. Gak satu pun apa yang Anda lakukan itu ada petunjuk dari Bible Anda gitu. Gak ada gitu. Itu semua ajaran manusia, ibadah yang Anda lakukan itu gitu loh. Nah, kalau bicara syahadat itu ketika di dalam Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul, atau percaya kepada Allah dan percaya kepada seorang rasul. Ikutlah Allah dan ikutlah Rasul. Ini sebenarnya menggambarkan gitu loh. Menggambarkan bahwa kita itu percaya kepada Allah dan juga percaya
rasulan. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah kita ini sebagai saksi gitu. Saya pribadi mulai sejak hari ini saya menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu ikrar umat Islam gitu. Jadi Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Itu ikrar di dalam hati kita gitu. Itulah syahadat gitu. Jadi misalkan gini ya, ketika saya berikrar tentang siapa Allah dan siapa Rasul dan siapa utusan Allah yang terakhir, menurut Anda ini boleh nggak? Boleh kan? Ini ikrar saya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga saya meyakini ajaran Rasulullah dan berikrar bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ikrar saya terhadap Allah dan utusannya. Seperti itu loh Pak David. Kalau sunat gak ada katanya. Sebenarnya gini Pak David ya. Sunat itu adalah ketika orang mengatakan millata Ibrahim, ikutilah milah Ibrahim. Apa aja yang dilakukan oleh Ibrahim yang menjadi syariat perjanjian Ibrahim dengan Allah, maka itu harus dilakukan. Gitu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sunat gitu. Nah, misalkan gini Pak David, ketika orang-orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, kemudian tidak disunat ke apa-apa, yang penting sunat hati. Bagaimana kalau misalkan jemaatnya itu melakukan perpuluhan rohani? Kalau ada sunat hati, perpuluhan hati aja, nggak usah membayar uang, cuman dengan perpuluhan hati, bisa nggak kira-kira? Kalau uang itu kan cuman jasad, kan cuman materi. Bisakah nggak kira-kira perpuluhan hati aja gitu? Pasti Anda akan ditolak, pasti jemaatnya Anda itu akan ditolak oleh Anda gitu. Oh tidak, kalau ini harus bukan perpuluhan hati, ya pasti gitu loh. Pasti gitu kan. Saya ingin ketika misalkan ada jemaat Kristen mengatakan, Pak Pendeta David, saya ingin membayar perpuluhan hati aja, tapi nggak usah bayar uang. Pasti Anda marah gitu loh, karena Anda nggak punya pendapatan gitu loh Pak David. Ya udah, kalau menurut kamu bahwa hadis itu bukan kitab suci, tapi kenapa kamu itu kok menuruti ya semua akidahnya itu kok dari hadis? Aneh kan? Kamu gimana sih Mas? Tadi saya udah jelasin ya, kamu nggak mengikuti hadis, tapi kamu katanya harus sunnah kepada Rasul. Kalau sunnah kepada Rasul, nanti itu dapat pahala. Ya, sampai pakai baju aja udah mesti ikutin caranya Muhammad. Itu kan dari hadis semua, ya. Memangnya ada syahadat dalam Quran? Nggak ada, adanya di hadis. Kalau kamu bilang hadis bukan kitab suci, aduh, kalau hadis bukan kitab suci, kamu nggak usah syahadat dong. Biar kamu digebukin nanti sama orang Islam, ya kan? Orang Islam kok nggak bersyahadat, katanya kamu katakan dong, oh di Quran nggak ada, adanya di hadis, hadis bukan kitab suci. Nah, kamu ngomong dong. Kok kamu bilang malah nyalain saya lagi? Ya, saya cuma nerusin omongan kamu. Kalau hadis bukan kitab suci, ya kamu jangan bersyahadat. Oke. Kamu nggak usah disunat, karena sunat tidak pernah ada di Quran kalian. Sunat baru ada nanti di hadis. Ya, jadi kamu, aduh, muslim demi ngeles supaya hadisnya itu yang ada Aisyahnya itu kamu ngeles lagi. Jangan dong Mas, hadis itu menjadi pilar akidahnya Islam. Kamu tahu nggak sih Mas? Aduh, tobat deh kalau orang Islam begini ya. Loh, ngapain Anda mengatakan Nabi Isa dibawa-bawa dalam Al-Quran? Anda mengatakan seperti itu agar Anda ini tidak tersesat, Pak David. Bagaimana ajaran Nabi Isa itu yang sebenarnya, biar Anda ini tahu, biar Anda ini tidak menyembah manusia seperti itu, Pak David.
Jadi gini Pak David, ketika di zaman Fir'aun zaman dulu, orang itu mempercayai Fir'aun itu adalah sebagai Tuhan, karena mengakui Fir'aun itu titisan Tuhan, seperti itu Pak David, sehingga Fir'aun ini dituhankan juga gitu. Nah kemudian hal ini berkembang gitu loh Pak David, seperti itu. Kemudian ada di generasi sampai di era-era sekarang aja itu masih ada menuhankan manusia karena dianggap manusia itu adalah Tuhan juga, seperti itu. Jadi Tuhan yang menjelma atau titisan Tuhan atau menjelma jadi manusia dan seterusnya gitu. Sehingga keyakinan Fir'aun zaman dulu itu diadopsi di hari ini juga. Itu namanya pagan gitu loh Pak. Karena apa? Yunani itu adalah juga keyakinannya itu adalah pagan gitu. Ya Yunani, Romawi itu pagan gitu. Dan ternyata apa? Ternyata Bible itu berbahasa Yunani gitu loh. Ini sebenarnya sudah meragukan gitu loh. Meragukan gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi kenapa ada orang yang menuhankan gitu loh. Nah ini sebenarnya sudah sudah menyimpang dari ajaran Yesus gitu. Nabi itu mencontohkan Quran. Emang di Quran ada pakai baju mesti dari kiri dulu ke kanan dulu, mau masuk ke kamar mandi mesti kaki kiri dulu. Aduh, bangun tidur katanya mesti 2 rakaat dulu atau gimana ya, saya nggak terlalu ngerti ya. Itu kan nggak ada di Quran semua Mas, tapi dilakukan oleh orang Islam gitu loh, karena mereka membaca hadis. Benar kan begitu kan? Kalau kamu bilang hadis itu bukan kitab suci, nanti mereka nggak melakukan lagi loh. Banyak loh, sunnah semua kan ada di hadis. Kamu bilang bukan kitab suci, gimana sih Mas? Hah? Nanti kamu isinya tinggal wudhu doang lagi. Udah wudhu, udah pulang ke rumah lagi ya. Karena sholat juga caranya mesti begini, mesti begitu ya. Ada rukuk dan segala macam. Itu ada nggak sih di Quran kalian? Mesti nengok ke kiri, ke kanan gitu kan. Jari nuding ke atas satu gitu. Emang ada itu di Quran? Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak Mas? Kalau nggak ada, boleh nggak kalau nggak dilakukan? Ayo. Setahu saya ya mengenai rukuk dan segala macam itu adanya di hadis ya. Ya ini mungkin aja saya salah, tapi menurut saya di Quran kalian nggak ada peraturan yang mesti begini begitunya. Jadi gimana tuh? Duh, sampean itu Mas, makanya tolong jangan loh kamu ngomong sembarangan, hadis bukan kitab suci lagi. Kenyataannya banyak dari hadis itu yang mesti dijalanin sama orang Islam gitu loh Mas. Pak David, Anda ini jangan terlalu bodoh. Soalnya saya katakan bodoh karena Anda ini memang nggak paham gitu. Begini Pak, yang Al-Quran ini adalah kitab suci, sedangkan hadis itu bukan kitab suci, gitu loh Pak David. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan Nabi dan ucapan Nabi ini adalah contoh-contoh yang harus kita lakukan gitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW misalkan gini, ketika ada dalam ayat Al-Quran, itu Al-Quran itu cuma menjelaskan secara garis besar gitu loh, secara garis besar. Nah kalau kita membaca Al-Quran itu tidak akan tahu bagaimana praktiknya, seperti itu loh Pak David. Kemudian Nabi menjelaskan hal itu dan mempraktikkannya. Maka penjelasan Nabi dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi sebagai dari dalam Al-Quran ini, itu namanya hadis atau sunnah gitu. Bukan kitab suci lagi ini, tetapi Nabi menjalankan aturan kitab suci dan mengajarkan kepada kita ajaran Nabi yang dipraktekkan oleh Nabi, itu namanya adalah hadis gitu. Seperti ucapan Nabi, penjelasan Nabi tentang ajaran di dalam Al-Quran, itu namanya hadis gitu. Itu penjelasan Nabi Muhammad tentang Al-Quran, seperti itu Pak David. Jadi Anda ini saya biar otak Anda ini sedikit encer, sedikit cerdas, itu Anda perhatikan kali kata-kata saya ini, bahwa kitab suci di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Sedangkan hadis ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang Al-Quran, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, seperti itu.
perbuatan Nabi ini mencontohkan bagaimana umat Islam itu mempraktekkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Iya, di Quran kan nggak dijelasin. Nanti Nabi mencontohkan. Tapi kan contohnya itu kan di hadis. Kalau sampean bilang hadisnya bukan kitab suci, artinya apa? Ya boleh nggak dilakukan dong, gitu ya? Ya nggak, Mas? Jadi gimana sih? Sedangkan saya udah bilang, itu semua akidah pokoknya Islam, ya, akidah utamanya, itu adanya di hadis, Mas. Ya, apalagi sampean bilang, tadi apa sih? Quran itu wahyu Allah. Nah, nanti Nabi mencontohkannya. Nah, itu kenyataannya syahadat juga bukan dari Muhammad sendiri kok. Kamu tahu nggak sih? Nih ya, pertama ya, kalau yang saya baca nih, syahadat itu dari hadis. Ya, syahadat itu adanya di hadis. Yang 2 kalimat itu. Nah, syahadat juga itu bukan dari Muhammad sendiri. Itu adanya usulan dari Abu Hurairah, ya. Kamu baca aja lah sejarahnya. Tapi kalian lakukan terus. Kamu dari bayi sampai matinya kamu syahadat aja terus. Benar gak, Mas? Nah, kalau kamu bilang hadis bukan kitab suci, bukan dari Muhammad, tapi kamu jalanin juga. Jadi gimana sih gitu loh? Loh, gimana sih? Orang masuk ke kamar mandi gini dulu. Itu akhlak. Karena Nabi Muhammad SAW diutam memang makarimal akhlak gitu. Karena untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di dalam ajaran Islam itu diatur sedemikian rupa. Jangankan hal-hal yang lain gitu. Masuk kamar mandi aja itu diatur agar sesuai dengan tatanan dan syariat gitu. Seperti itu. Itu diatur di dalam Islam. Itu sudah jelas aturannya gitu. Beda dengan Bible. Ketika misalkan hukum kasih, praktiknya bagaimana? Nggak ada. Cuman mau ngajak hukum kasih. Jadi walaupun prakteknya menyimpang, nggak ada apa-apa, yang penting labelnya kasih gitu. Nah, contohnya gini, ibarat anda ini ibarat anda ini percaya kepada pembantaian terhadap Yesus misalkan, itu dianggap kasih. Padahal isinya itu adalah pembantaian terhadap Yesus gitu. Ini kekejaman sebenarnya yang diselubungi atau ditutup dengan kalimat kasih. Karena apa? Kasih di sini rancu, tidak ada prakteknya di dalam Kristenan, tidak dijelaskan, tidak dicontohkan, sehingga menafsirkan kalimat kasih ini bermacam-macam, tergantung sesuai kemauannya orang yang menafsirkan seperti itu. Karena memang tidak ada prakteknya gitu. Kasih terus gitu. Tapi prakteknya gimana? Kasih itu apakah harus percaya kepada pembantaian terhadap Yesus gitu? Ini bukan kasih, tapi percaya kepada sebuah kekejaman. Itu aja gitu. Jadi inilah yang indahnya Islam. Islam ini diatur mulai sekecil apapun itu di dalam ajaran Islam itu diatur gitu loh, Pak David. Sampai itu gimana sih kasih? Nggak ada petunjuknya. Ada. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu udah jelas kok. Ya, kalau kamu mau mengasihi orang lain, ya itu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kamu nggak pernah kan memukul diri sendiri kan? Ya kamu jangan pukul orang lain gitu loh. Gampang banget kok kalau Kristen mah. Apanya yang susah? Bawa-bawa mengasihi kucing lagi. Ya kalau orang Kristen, ya itu memang ya, kalau bisa mengasihi manusia, mengasihi diri sendiri, ya mengasihi juga ciptaan Tuhan yang lain gitu loh. Gampang kok itu. Beda dengan kalian ya, nanti katanya ada, ya aduh udahlah ya, itu dulu lah. Loh, syahadat itu Anda tahu nggak? Ya itulah repotnya Anda, Pak David. Repotnya saya dialog dengan orang bodoh itu ikut bodoh juga gitu loh, Pak David. Bodoh dalam hal ini maksud saya, bukan bodoh dalam mencari perpuluhan.
Kalau saya yakin Anda ini pintar dalam mencari perpuluhan gitu. Tetapi Anda bodoh di dalam hal ini. Nah, ketika misalkan syahadat itu persaksian saya terhadap Allah dan juga terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Seperti itu. Itu adalah ikrar saya sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Ikrar saya bahwa saya bersaksi Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan. Ini saksi saya sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda paham gitu loh, bahwa syahadat itu adalah ikrar, iktikad saya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang benar dan mengatur segala apapun persoalan di muka bumi ini. Beda dengan Bible. Ketika berbicara perkawinan, pernikahan aja, di Bible tidak akan pernah mengatur itu. Karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan tentang bagaimana pernikahan gitu. Karena Yesus sendiri gak nikah, gimana mau mengatur pernikahan gitu loh. Nah, seperti itulah tuh begini ya Pak David, ketika Anda menikah di gereja itu siapa yang menjamin bahwa pernikahan Anda ini sah menurut Tuhan gitu. Gak ada, karena itu cuma ajaran manusia gitu loh, bukan ajaran Tuhan gitu loh. Beda dengan ajaran Islam. Ketika di dalam ajaran Islam itu syarat-syarat nikah dan semuanya, bagaimana cara nikah, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya Islam gitu. Loh, Anda mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Prakteknya gimana? Sementara Anda membangkang ajaran-ajaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Contohnya gini, di dalam Bible itu mewajibkan orang yang tidak sunat harus dilenyapkan. Terus kemudian di dalam Bible itu Yesus bersujud dan seterusnya. Semua itu tidak dilakukan, malah Anda membangkang kitab suci Anda sendiri. Bahkan di dalam Bible itu diajarkan jangan makan babi. Tapi semua Anda membangkang. Apakah itu mengasihi Tuhan? Anda ini sebenarnya cuman mulutnya itu memuji Tuhan, kelakuannya itu membangkang dari perintah Tuhan. Gitu. Apakah itu yang dianggap hukum kasih? Membangkang dari perintah Tuhan itu kasih. Kasih Anda itu cuman mulutnya aja Pak David. Sementara praktek ibadahnya tidak pernah Anda jalankan. Anda malah membangkang dari ajaran Tuhan dan tidak pernah diajarkan bagaimana cara ibadah Yesus. Tidak pernah gitu. Semua ibadah di gereja itu terserah gereja itu mau bikin apa kayak gitu, mau bikin acara apa kayak terserah gereja, tapi semua dikatakan ibadah gitu. Sebenarnya itu bukan dari Yesus gitu, itu dari ajaran manusia gitu. Emang dalam Quran gimana sih? Praktekasinya gimana? Beramal, mengasihi anak yatim gitu. Loh, orang Kristen itu dari dulu, Mas. Orang Kristen itu pertama kali yang bikin panti-panti asuhan, ya. Ada panti untuk orang tua, panti untuk anak-anak yatim, itu ada semua. Gimana sih, sampai emang nggak tahu apa? Justru orang Islam nanti ngikutin apa yang sudah dilakukan orang Kristen gitu loh. Kamu bikin panti-panti juga kan? Ya, itu mencontoh dari siapa? Ya nggak apa-apa lah kalau mencontoh hal yang baik, nggak apa-apa ya. Jangan nanti katanya kalau orang nggak percaya kepada Allah kalian dan kepada Rasulnya diperangi lagi. Ini ya bukan kasih kalau yang beginian mah ya. Saya juga seandainya ada orang Kristen yang berani maksa ya keimanannya kepada orang lain, ya saya akan tentang juga gitu loh. Ada sih memang orang Kristen juga yang keras, ada Mas. Bukan semua orang Kristen itu kasihnya bagus, ada yang keras. Saya nggak ngalamin orang Kristen semua, enggak ya. Cuma saya mau bilang ya, itu kalau di Quran kalian itu ada ayat-ayat kekerasan itu, benar nggak sih? Ya, di kitab suci saya juga ada, saya akui ya. Tapi itu sudah benar-benar nggak berlaku lagi.
Itu kan dulu ya, waktu Musa diperintahkan untuk memerangi bangsa apa ya, Amori misalnya ya, itu ada nama bangsanya itu dengan jelas disebut. Itu kan waktu Musa mau memimpin orang Israel masuk ke tanah Israel yang sekarang, itu disebutnya tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian Israel sekarang itu sudah ada penduduknya, cuma penduduknya itu semuanya itu penyembah berhala semua. Ya, bahkan itu kalau ada anak-anak aja itu bisa dijadiin korban gitu, bisa dibakar anaknya itu. Nah, itu merupakan dosa-dosa yang buat Tuhan itu udah nggak bisa ada ampunan lagi. Makanya Musa disuruh memerangi bangsa-bangsa yang diam di tanah Israel yang sekarang. Waktu itu disebutnya bangsa Kanaan. Ya, nanti bangsa Kanaan itu masih ada lagi, bangsa Amori, bangsa Girgasi. Aduh, ada 9 lah ya, saya nggak ingat semua ya. Ya, jadi jelas yang mesti dimusnahkan itu ada nama-namanya. Jadi beda dengan kalian. Kalian kan peranginya kan ngambang ya kan, artinya bisa semua gitu loh. Perangi orang yang nggak mau tunduk kepada Allah. Ya, itu berarti bisa semua bangsa tuh. Kalau nggak tunduk kepada Allah kalian itu boleh diperangi. Yang tidak mengakui Rasul kalian boleh diperangi. Kecuali nanti bayar jizya katanya atau upeti gitu kan. Ada kok, saya udah baca di At-Taubah, di Al-Baqarah juga ada ya. Jadi itu berlaku untuk semua. Nah, ini yang bahaya, Mas. Ya kalau sampai enggak sih itu bagus ya. Tapi ini bisa dipelintir ya oleh orang-orang Islam yang radikal. Ini bisa jadi alat-alat perang, ayat-ayat perang gitu loh ya. Jadi ini bukan ayat-ayat kasih, bukan ya. Pak David, kalau cuma mengasihi, kalimat mengasihi, gak perlu kitab suci, Pak David. Saya memberi makan ikan, memberi makan kucing, itu saya sudah kasih itu, Pak David. Praktiknya gimana kasih itu? Bagaimana cara mengasihi Tuhan gitu? Gak pernah di dalam Bible. Ketika saya masuk ke gereja melihat adanya cuma gitar-gitaran, jingkrak-jingkrak, joget-joget, dan seterusnya gitu. Kalau apalagi ada acara kebaktian itu ya, saya kebetulan teman saya itu seorang Kristen, saya duduk di situ dan kemudian melihat itu cuman nyanyi-nyanyi, gitar-gitar gitu, cuman paduan suara dan seterusnya. Apakah seperti itu ajaran Yesus cara ibadah? Itu bukan, itu ajaran manusia gitu. Dan itu memujinya di mulut saja, kelakuannya itu bukan ajaran Yesus tapi ajaran manusia gitu. Apakah kasih seperti itu? Bukan. Jadi omong kosong kalau hanya mengajarkan kasih. Kalau masalah kasih seperti itu, kasihlah dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Saya memberi makan kucing aja sudah kasih itu gitu. Mas, coba kamu tunjukin ayatnya yang hablumin Allah gitu ya, hablumin nanas ya. Saya tahu itu. Itu adanya di surah apa coba? Biasanya yang begini-gini tuh di Makiyah, bener nggak? Nah, nanti kalau di Madaniyah, Muhammadnya sudah dapat kekuatan, biasanya sih udah nggak ada ayat-ayat beginian, Mas. Memang pada awalnya sih Islam itu bagus, pada awalnya. Waktu di Mekah itu bagus gitu loh. Ya, makanya kalian kan tunjukinnya, surah Makiyah aja yang bagus-bagus ya. Kamu nggak pernah nunjukin yang Madaniyah, padahal saya udah baca juga gitu loh. Ya, coba kamu tunjukin lah ya, hablumin Allah sama hablumin anas itu ya. Hablumin anas ya, anas kan manusia kan. Coba tunjukin di mana ayatnya. Kalau di dalam ajaran Islam itu sangat jelas, hablum minallah wa hablum minan nas. Bahkan di dalam ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca itu pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita itu mohon petunjuk agar supaya dijauhi dari setan gitu, dari iblis dan seterusnya gitu. Dan kemudian bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti itu. Ini adalah hukum kasih juga hukum sayang gitu. Artinya di sini melebihi daripada ajaran Kristen itu sendiri gitu.
Kalau ajaran Kristen itu hanya hukum kasih, maka di dalam ajaran Islam itu adalah kasih dan sayang gitu loh. Ini lengkap gitu loh di dalam ajaran Islam. Bukan hanya kasih, tapi kasih dan sayang gitu. Kalau cuma sekedar kasih, memberi makan anjing kasih, ini kasih, tapi sayangnya nggak ada gitu. Nah ini kemudian di dalam ajaran Islam ini dilengkapi, disempurnakan menjadi Bismillahirrahmanirrahim, kasih dan sayang gitu. Karena Allah Maha Pengasih lagi juga Maha Penyayang gitu. Selain Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Kalau cuma kasih tok, kasih makanan gitu, dilempar ke kucing itu sudah kasih itu Pak David. Gak perlu. Praktiknya gimana dalam Islam? Cara mengasihi Allah bagaimana? Nah, hablum minallah wa hablum minan nas, itu hubungan dengan Allah. Ini tanda-tanda orang itu mengasihi Tuhannya adalah mengikuti perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dikerjakan. Itu namanya kasih kepada Allah. Bagaimana kasih sesama manusia? Kita berbuat baik sesama manusia. Itu kasih, praktiknya ada di dalam ajaran Islam, lengkap gitu loh Pak David. Lengkap. Bagaimana caranya itu ada. Kalau di dalam Kristen itu cuma label kasih. Jadi, tetapi isinya itu apa? Gak tahu, cuma kasih gitu aja. Praktiknya gak ada. Gak pernah jadi yang praktikkan di dalam ajaran Kristen itu gak pernah mengambil dari apa yang Yesus lakukan, tidak pernah gitu. Cuman ajarannya itu ya sekehendak gereja, sekehendak Pak David gitu. Pak David mau bikin acara apa, itu acara kasih, acara ibadah dan seterusnya. Padahal yang Pak David bikin itu bukan dari Yesus gitu. Loh, cara mengasihi Tuhan bagaimana? Ya nanti bisa diajarin ya, mengasihi Tuhan itu ya. Misalnya kamu mau berbuat dosa aja nih ya, terus kamu ingat, aduh saya nggak mau gitu loh, saya udah diampuni dosanya kok saya masih melakukan dosa lagi. Saya mengasihi Tuhan yang sudah menebus, mengampuni hidup saya nggak mau lagi melakukan dosa ya, saya nggak mau lagi mengutamakan syahwat saya. Nah itu sudah mengasihi Tuhan. Tuh begini Pak David. Nah, ketika ada kalimat kasih prakteknya tidak jelas, maka bisa saja sesuatu itu sesuatu perbuatan yang salah itu ditutup oleh kasih, ditutup rapat-rapat, dibungkus dengan sebuah kalimat kasih gitu loh. Seperti itu Pak. Contohnya gini Pak David. Misalkan gini ya, ada seorang wanita dan laki-laki gitu. Seperti itu Pak David. Kemudian si wanita ini menginginkan bersetubuh. Dia tuh pingin sekali gitu loh. Pingin sekali gitu loh. Kan kemudian diucapkan kepada laki-laki, "Mas, bisa tolong saya ndak? Saya ini lagi membutuhkan wig misalkan gitu ya." Maka laki-laki, "Oh, saya ini adalah kasih. Saya ini adalah kasih. Oke, saya akan siap membantu Anda memberikan yang saya punya." Ya, akhirnya jadi wik-wik. Nah, kalau hal seperti itu dengan alasan kasih, nah itu bisa berbahaya Pak David. Nah, inilah yang saya maksud. Gimana cara praktiknya di dalam kekristenan itu gitu loh Pak David. Kasihnya itu gak ada, cuman kasih gitu loh. Semua termasuk pendeta David Salim ini dalam mempraktikkan itu terserah Pak David gitu, cuman judulnya kasih gitu aja. Nah, kalau hal-hal itu tidak diatur kasihnya itu seperti apa, akan menjadi amburadul. Bisa saja kalimat kasih itu dimanfaatkan oleh orang gitu loh Pak David, dengan alasan kasih gitu loh. Oh kan dia itu mengatakan berbuat sesuatu itu dengan alasan kasih. Contohnya gini, oh saya ini karena dia itu membutuhkan apa yang saya punya, maka saya berikan gitu loh. Artinya gini, ketika ada seorang perempuan membutuhkan wig misalkan gitu ya, membutuhkan wig gitu loh, maka saya membantu dia agar supaya yang membutuhkan itu bisa terselesaikan masalahnya, kan seperti itu. Saya cuma membantu, memberikan apa yang saya punya, seperti itu kasih saya, seperti itu. Nah itulah bisa kalau kasihnya itu tidak diatur akan rancu seperti itu gitu loh Pak David. Ya, banyak memang mengasihi Tuhan itu bisa direnungkan sendiri gitu loh.
Mengasihi sesama manusia gimana? Ya kita mengasihi, kalau ada orang yang kurang makan ya kita kasih makan lah. Nah, tapi kalau di Indonesia kan susah. Orang Kristen mau melakukan itu, kalian bilang, oh ini kristenisasi, bagi-bagi Indomie segala macam. Gimana sih mas? Kita juga mau mengasihi orang-orang yang berkekurangan, mas. Jangan dituduh-tuduh dong ya. Emang sampean bisa selama ini nih ngomong sama saya terus sampean dadakan jadi Kristen? Kan enggak. Memangnya gampang orang jadi Kristen itu? Kalau bukan Tuhan sendiri yang gerakin, nggak bisa mas ya. Jadi jangan sembarangan ngomong. Kita mau mengasihi sesama manusia, bagi-bagi makanan, kamu bilang aduh kristenisasi. Jadi tolong ya mas, orang Islam itu jangan nuduh-nuduh gitu loh. Kita mau melakukan kebaikan juga. Ini bentuk kasih kita mas. Ya kalau orang nantinya jadi Kristen apa enggak sih, saya juga nggak pikirin gitu loh. Yang penting kita udah melakukan kasih itu. Kenyataannya sampai juga nggak jadi Kristen kan. Setelah ngomong-ngomong panjang lebar, kamu juga tahu ajaran Kristen apa. Kalian nggak jadi Kristen. Ayo ya, jadi jangan nuduh-nuduh. Islam juga melakukan yang sama kok, melakukan kebaikan. Apa kita bilang Islamisasi ya? Ya enggak, silakan aja mau melakukan kebaikan mah. Ya, mas ya, jadi jangan ada saling tuduh menuduh, oke? Kalau mau mengasihi, mengasihi aja manusia. Siapa yang kekurangan kita kasih kok. Iya, saya bilang Al-Fatihah itu kan adanya di surah Makiyah kan. Ya iya, saya bilang kalau di Makiyah itu kelihatannya bagus semua. Kalau Islam itu, ya maaf ya, kalau kalian berani menutup lah gitu ya, surah Madaniyah itu aman mas, dunia itu aman. Ya contohnya ya, misalnya nih, Quran itu hanya sampai stop di surah Makkiyah aja, dunia aman, nggak ada teroris itu mas, nggak ada radikal itu, yang maksa-maksain agamanya. Bagus itu, saya akui kok surah Makkiyah itu. Pak David, Anda berbicara kalau misalkan surat itu cuman sampai ke Makkiyah, dunia aman gitu loh. Anda mengatakan seperti itu. Anda sebenarnya buta gitu loh Pak David. Coba Anda jelaskan sekarang ini. Ukraina dan Rusia. Apakah dia itu mempraktekkan surat Madaniyah menurut Anda? Nah, disinilah bodohnya Anda di sini Pak David gitu loh. Bodohnya Anda di sini. Jangan mengira Ukraina dan Rusia itu mempraktekkan surat Madaniyah. Anda ini kok bodoh sekarang ya Pak David ya? Ya bodoh dalam hal ini maksud saya gitu loh. Bukan mungkin Anda ini cerdas dalam mencari perpuluhan gitu loh. Tetapi bodoh dalam hal ini gitu. Itu aja ya sih sebenarnya. Ya, tapi nanti kebanyakan ya, kok lanjutnya ke Madaniyah. Nah ini mulai nih bahayanya gitu loh ya. Ayat-ayat perang itu banyak sekali di situ. Al-Quran, kitab sucinya umat Islam itu bukan seperti Bible. Artinya kalau Bible kan gini, wah perjanjian lama itu sudah gak berlaku lagi gitu. Artinya nggak berlaku lagi perjanjian lama. Itu sebenarnya salah satu cara untuk mengingkari kitab sucinya sendiri gitu. Itu cuman praktek-praktek agar supaya tidak kelihatan bahwa umat Kristen itu mengingkari kitab sucinya sendiri. Sehingga apa dikatakan kitab Bible itu adalah perjanjian lama itu nggak berlaku lagi seperti itu. Karena Yesus hukum kasih, nah seperti itu. Itu adalah sebenarnya agar supaya Pak David ini tidak dikatakan ingkar kepada kitab sucinya. Kalau di dalam Islam, baik itu Makkiyah, baik itu Madaniyah dan seterusnya, itu semua harus dipraktikkan oleh Islam, harus dipercayai dan harus dikerjakan semuanya gitu, semampu kita gitu. Contohnya, ketika misalkan di dalam ajaran Makkiyah orang itu misalkan harus sujud misalkan, itu harus kita sujud juga walaupun dia itu adalah Makkiyah gitu, ayat-ayat Makkiyah seperti itu.
Ketika misalkan terus di ayat di madaniyahnya diajarkan tawaf seperti itu, maka kita harus sujud dan juga bertawaf di situ gitu loh. Jadi semuanya, baik itu makiyah, baik itu madaniyah, itu semuanya harus dipraktikkan oleh umat Islam gitu. Dan dibagi menjadi ada yang wajib juga ada yang sunnah gitu. Yang sunnah ini, ketika sunnah ini, maka kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan itu bahwa ini wajib dilakukan umat Islam, maka itu tidak wajib. Misalkan gini, ketika Nabi Muhammad SAW melihat sholat gitu ya, sholat duha gitu ya. Sholat duha ini antara jam 7 sampai jam 11 lah begitu. 11 pagi sholat. Nah itu Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ini wajib bagi umat Islam. Maka itu hukumnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Seperti itu loh Pak David. Itu di dalam Islam itu sudah jelas gitu loh Pak David. Beda dengan Bible gitu. Ketika ini perjanjian lama gak berlaku lagi. Kalau gak berlaku ngapain gak dibuang? Padahal perjanjian baru itu tanpa perjanjian lama, bahkan 1000 ayat dalam perjanjian baru itu mengutip dari perjanjian lama gitu. Kenapa bisa dibuang gitu? Ini siapa yang membuang gitu? Iya, kalau cuman itu mengasihi manusia, kasih. Kalau cuman hukum kasih gak perlu agama gitu loh. Anak kecil aja ya, gak tahu apa-apa, gak pernah baca Alkitab gitu ya. Itu ngasih permen kepada temannya, itu sudah kasih gitu. Gak perlu kalau cuma praktek kasih nilai, kasihlah temanmu. Anak kecil itu ngasihkan kepada temannya sesama kecil masih umur 2 tahun itu gak tahu Alkitab, gak tahu apa, itu sudah kasih itu namanya gitu. Gak perlu kalau cuma kasih itu gak perlu Alkitab, karena kitab suci itu mengatur bagaimana prakteknya kasih, bagaimana prakteknya kasih kepada sesama manusia, bagaimana prakteknya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan gitu. Itu yang diatur gitu, agar supaya tidak sembrono seperti anak kecil. Kalau cuma kasih, isinya ternyata prakteknya pembantaian terhadap Yesus, harus Anda percayai itu adalah kekejaman yang dibungkus oleh kasih sebenarnya gitu loh. Karena Anda cuma tahunya kasih, tidak tahu prakteknya, maka ternyata prakteknya adalah sebuah kekejaman di situ gitu. Ya udah, sekarang jangan cuma tahu teori lah ya. Hukum kasih aja nggak cukup, perlu ditambah sayang lagi. Udah prakteknya mana lah, gitu aja ya. Nih contoh ya, kalau kamu mengasihi nih, misalnya nih, ini contoh gampangnya Mas yang terjadi saat ini ya. Misalnya kayak kasusnya MKC. Ini saya sorry ya, agak ngerebet sedikit ya. Itu kan orang bekas Islam, bener nggak? Kayak sampean juga dulunya. Nah kemudian dia tahu kan soal Islam kan, makanya dia bisa itu bahasa Arabnya. Kemudian dia mengatakan misalnya Muhammad itu waktu baca Al-Quran, saya juga nggak ngerti kok Muhammad baca Al-Quran. Mungkin hafal kali ya Quran, Muhammadnya ya. Nah itu katanya jin-jin itu berkerumun. Saya udah baca semua itu di Al-Jin, itu memang benar ada. Nah, kan begitu. Misalkan gini ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Quran, kemudian jin-jin itu datang, itu untuk mendengarkan gitu loh. Untuk mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW gitu. Jin aja datang ingin belajar Al-Quran. Kenapa Anda sebagai seorang pendeta, sebagai manusia, Anda tidak mau? Berarti Anda ini lebih parah daripada jin gitu loh Pak David. Itu yang harus Anda ketahui juga gitu loh. Ya seperti itulah gitu. Tekluk. Nah terus ya, mungkin ini yang agak bikin marah nih orang NU ya. Katanya apa itu, buku kuning ya, itu perintah manusia. Ya coba kamu selidiki aja gitu loh, benar nggak? Nah menurut saya, walaupun si MKC ini salah, ternyata buku kuning juga isinya petunjuk dari Quran kok ya. Ya dibantah saja, kok gampang kok itu. Dibantah aja gitu loh. Kan zaman sekarang kan kita diskusi, kita debat kan udah biasa ya kan. Jadi nggak ada itu kata-kata, aduh ini penistaan agama ya, oh ini ujaran kebencian ya. Aduh kebencian apa gitu loh.
Bener gak sih mas? Nah akhirnya apa? MKC-nya ditangkap, malah mau dipenjara, udah dikenain hukuman 10 tahun. Bukankah ini zolim? Kamu ngerti kan zolim kan? Ya kalau kalian ngerti kasih dan sayang, itu MKC kan manusia. Ya misalnya kalau dia salah pun ya sudahlah, diampuni aja lah gitu loh, selesai. Apalagi menurut saya sih biasa aja kok itu. Kita diskusi, debat. Ya kalau orang Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya buat saya itu bukan penistaan, bukan ujaran kebencian. Memang ajaran agama kalian begitu. Kamu patokannya Quran, ya bener ngomongnya begitu gitu loh. Orang saya kitab Injil, kalau di Injil memang Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi buat saya kalau perbedaan Yesus itu bukan Tuhan, ya buat saya itu bukan penistaan. Ya, saya kasih contoh MKC ya mas ya. Zolim loh. Dipaksa untuk dia itu dihukum seberat-beratnya, gimana sih kalian itu? Kalau kalian benar-benar agama yang kasih dan sayang dan rahmatan, ya lepasin dong orang yang udah salah. Gitu aja kan gampang. Jadi jangan malah, waduh saya matiin dah sekalian dah. Ya itu namanya bukan rahmatan dong ya, aduh. Ya mas ya. Pak, Anda ini jangan mungkir ya, kristenisasi itu ada. Bahkan ya, orang yang pendeta yang baru masuk Islam di Semarang itu dia itu adalah apa ya, dia itu memang pelaku daripada kristenisasi itu gitu. Anda jangan mungkir hal itu, kristenisasi itu ada. Itu saya lihat pembicaraannya orang pendeta, seorang pendeta kemudian masuk Islam. Ini baru kalau nggak salah baru 3 bulan ini loh yang masuk Islam gitu. Pendeta di Semarang kalau nggak salah itu loh, baru-baru ini gitu. Karena apa? Karena melihat di dalam ajaran kekristenan itu tidak ada aturan gitu. Bahkan ketika menyebut kasih, prakteknya gimana nggak tahu gitu. Tidak ada solusi di dalam Bible gitu. Dia itu selalu menemukan kebuntuan, sementara di dalam hati nuraninya ingin mengikuti ajaran-ajaran Yesus gitu. Tetapi kenapa yang terjadi prakteknya itu kok malah selalu berbicara tentang materi gitu. Nah inilah kemudian goncang imannya pendeta ini, kemudian memilih Islam yang ternyata di dalam Islam semuanya ada aturannya gitu, diatur karena Islam adalah sebuah solusi gitu. Mas kalau hukum kasih gak perlu agama, ya dunia gak ada dosa dong mas, gimana sih? Kenyataannya dari awal manusia berdosa ya, itu kasih itu sudah mulai hilang. Contohnya tahu nggak? Anaknya Adam, ya itu kan namanya Kain. Kamu ada kan Kain ya? Itu membunuh adiknya sendiri. Kamu bilang Kabil kan? Nah itu kan kasih udah hilang. Kamu bilang hukum kasih nggak usah diajar. Gimana sih? Justru itulah dunia yang sudah ada dosa. Nah itu terus saja terjadi sampai sekarang nih. Manusia itu membunuh sesamanya manusia. Walaupun hukum kasih sudah ada, manusia bandel mas. Udah ada hukumnya aja masih ngelanggar, apalagi nggak ada hukumnya. Mau jadi binatang semua apa? Ya kan? Kamu bilang nggak ada hukumnya, kalau manusia juga, anak kecil juga tahu. Gimana sih sampean itu? Udah ada hukumnya aja dilanggar. Boro-boro sampai hukum nggak ada. Ya bubarlah dunia ini. Ya kalau marah dikit nanti pancung kepala orang, dipukul orangnya, ya hancurlah dunia model begini mas. Ya jadi hukum kasih tetap harus ada mas, supaya dunia yang kita tinggal itu enak ditinggali, aman gitu loh. Walaupun kita beda agama ya kita nggak pancung kepala orang yang beda keyakinan gitu loh. Begini ya, hukum kasih yang ada di dalam pernikahan misalkan ya, terus gimana prakteknya? Apa yang Yesus ajarkan, bagaimana syarat-syarat menikah, bagaimana hukum nikah itu sah atau tidaknya gitu. Terus apa yang Yesus ajarkan, apakah pernikahannya itu sah
apakah tidak dikategorikan sebagai zina? Kalau ajaran manusia, menurut saya ini tidak sah menurut Tuhan gitu. Karena cuma ajaran manusia. Jadi cara menikah bagaimana agar supaya diakui sah oleh Tuhan, agar supaya pernikahannya itu tidak menjadi zina terus-menerus gitu. Kalau cuma sah secara manusia, tetapi tidak sah menurut Tuhan, menurut saya ini zina seterusnya. Selama hidupnya itu tetap melakukan zina. Karena tidak sah menurut Tuhan. Gitu. Karena yang dilakukan itu bukan ajaran dari Tuhan. Nah yang saya tanyakan, praktek kasih di dalam pernikahan itu seperti apa yang Yesus ajarkan gitu. Sementara Yesus sendiri gak pernah mengalami hal itu gitu. Kristenisasi, ya memang kita dianjurkan dakwah, oke. Tapi kita tidak maksa. Itu aja, Mas. Islam juga agama dakwah kok. Tapi kalian itu terlalu curiga. Begitu orang misalnya nih mau memberi aja, nanti kamu nuduh, aduh itu mau kristenisasi. Padahal belum tentu orang itu juga mau kristenisasi. Memang saya agama dakwah, Mas. Ya, karena Yesus mengajarkan apa? Orang yang berdosa itu bisa diampuni dosanya. Nah ini mesti saya kabarin ke orang-orang semua gitu loh. Itu dakwah saya. Apa salah itu? Emang saya kalau udah ke surga cukup saya sendiri gitu, sendirian. Ya saya harus ajak dong yang lain-lain supaya masuk surga juga. Gimana sih agama bukan dakwah? Ya itu namanya orangnya egois dong. Lu aja sendiri yang masuk surga. Orang lain sih peduli amat masuk neraka. Ya celaka juga kamunya kalau punya sifat begitu. Nah Islam juga nanti akhirnya ngikut-ngikut. Ya makanya banyak kan pendakwah itu dari Hadramaut, ya dari mana? Dari Gujarat datang ke Indonesia. Itu ngikut-ngikut orang Kristen. Orang Kristen dari dulu memang sudah berdakwah, ya. Dia pergi ke seluruh dunia. Emang perintah Yesus begitu. Aduh, kasih mulai hilang di mana sih Pak David ini? Kasih. Ini ya, kambing, kucing misalkan ya. Mengasih susu, menyusui anaknya itu sudah kasih. Kucing itu padahal. Apakah kucing punya kitab suci? Tidak. Kucing itu sudah menjalankan kasih gitu. Apalagi manusia yang mempunyai pikiran gitu. Kucing aja gak punya otak yang lengkap, gak punya pemikiran yang lengkap, itu sudah melakukan kasih kepada anaknya gitu. Jadi kalau cuma sekedar kasih omongannya, tapi tidak dijelaskan secara detail, kucing pun tahu gitu ada David gitu, tahu kucing itu gitu. Nah yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih di dalam pernikahan? Bagaimana cara Tuhan di dalam ajaran Kristen itu bahwa nikahnya itu sah, bahwa nikahnya itu tidak zina, tidak sah nikahnya gitu. Kalau tidak sah, maka seterusnya Pak David melakukan zina. Nah bagaimana Yesus mengajarkan tentang nikah ini gitu? Ini kasih juga sebenarnya, ini pokok inti. Karena jika tidak sah pernikahan Pak David, selamanya Pak David tetap zina gitu sama istrinya gitu. Cuman manusia aja yang mengatakan sah, tapi Tuhan belum tentukan gitu Pak David. Sementara di dalam ajaran Kristen itu tidak diatur oleh Yesus bagaimana sahnya itu menikah itu gitu. Kalau dalam Kristen ya, hukum nikah itu satu suami ya satu istri. Suami harus mengasihi istrinya, istri harus tunduk. Nah, itu aja. Gampang kok, tapi susah pelaksanaannya. Ya, misalnya istrinya lagi rewel ya, lagi nggak mau ngikutin kita. Nah, tapi kita harus tetap mengasihi dia. Kita kepengennya kerasin istri kan, tapi nggak boleh gitu loh. Kita harus mengasihi istri, ini perintah. Misalnya kita mau senang sama perempuan lain nih, ya padahal kita udah punya muhrim. Ya kita harus tahan syahwat kita, jangan diumbar. Oh saya masih mau kok, kurang satu aja. Lah kamu gak memperhatikan istri kamu kalau jadiin istri di madu lagi, apa dia juga gak stres apa gimana?
Kamu pertimbangkan juga dong ya, perasaan perempuan itu baru hukum kasih jalan ya. Di Kristen begitu Mas. Banyak laki-laki juga kepengen punya istri lagi. Nanti kalau istrinya udah mulai ada usia, ya kepengen nyari yang muda. Itulah dosa manusia sama. Tapi karena kita itu sudah ada hukum kasih, satu suami, satu istri, harus dijaga sampai matinya gitu loh. Kalau sudah mati, nah terus mau kawin lagi ya nggak apa-apa, begitu aja. Iya, kamu bilang kucing menyusui anaknya, makanya manusia malu dong ya. Binatang aja bisa gitu loh, secara nalurinya mengasihi anaknya. Manusia terkadang banyak yang nggak bisa Mas ya. Iya kan? Coba kamu aja inget ya, Islam itu dikembangkan dengan apa sih? Dengan perang Mas, itu harus diakui. Kalau perang itu artinya apa? Ya membunuh orang. Jadi gimana kamu membawa-bawa kucing? Kucing memang terkadang lebih bagus. Binatang memang terkadang lebih bagus. Saya juga sering kali ngomong, kok manusia bisa lebih rendah dari binatang ya? Bapak Pendeta David, Anda mengatakan Islam itu dikembangkan dengan perang. Anda gak usah jauh-jauh menerawang kemana-mana ya. Coba Anda buktikan di Indonesia aja ya. Islam mana yang memerangi Indonesia sehingga Indonesia ini menjadi Muslim 100%? Saya ingin tahu itu. Apakah ada orang Arab memerangi Indonesia? Ada nggak? Nggak ada Pak David. Jadi pernyataan Anda Islam dikembangkan dengan peperangan itu salah besar, itu fitnah, itu tuduhan Anda terhadap Islam itu. Tapi faktanya ketika kita membaca sejarah Indonesia yang mengembangkan agamanya dengan peperangan itu sebenarnya Kristen. Coba Portugis itu membawa misi Kristenan itu lewat peperangan. Portugis inilah yang menjajah Indonesia gitu. Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, terus agamanya Islam enggak gitu loh. Di situ ada misi gereja, di situ ada misi kekristenan gitu loh Pak David. Belanda, Portugis, itu ada misi kekristenan di situ Pak David. Bukan Islam itu loh Pak David. Kok Anda gak tahu sejarah sih, gimana sih? Aduh Pak David, kalau Anda menuduh Islam dikembangkan dengan peperangan, sebenarnya Anda ini buta sejarah gitu loh. Anda ini orang pendeta atau orang mana sih? Aduh Pak David, ya, yang dikembangkan dengan peperangan itu adalah Kristen. Portugis itu Kristen, Belanda itu Kristen, Inggris itu apa? Kristen gitu loh Pak David. Belanda itu Kristen, bukan Islam loh Pak David. Walaupun Indonesia ini menjadi mayoritas Muslim, tidak satu pun dari Arab itu menjajah Indonesia, gak ada Pak David, gak ada dari dulu gitu, gak ada. Jadi kalau Anda menuduh Islam dikembangkan dengan sebuah perangan, Anda ini bodoh menurut saya dalam hal ini gitu loh. Memang binatang nggak ada itu agama ya, apalagi diajarkan hukum kasih dan segala macam nggak ada. Tapi kok bisa gitu loh? Manusia yang ada hukum kasih saja gagal. Kok bisa lebih rendah dari binatang malah terkadang? Ya, jadi hukum kasih itu tetap harus diajarkan. Karena manusia itu udah rusak Mas ya. Ngerti nggak Mas? Coba sampean, makanya dari sekarang jangan ya berdakwah dengan cara kekerasan tuh jangan. Saya juga nggak setuju kok kalau Kristen dakwahnya itu dengan kekerasan. Itu aja. Kita kalau mau dakwah aja gitu loh. Kasih tahu ke orang lain, kamu orang berdosa ya, tapi bisa diampuni dosanya. Nah itu dakwah saya. Supaya kalau saya masuk surga, kamu juga ikut masuk surga. Nah itu dakwah. Tapi saya nggak maksa orangnya. Kalau dia ngotot, enggak, saya nggak mau. Ya sudah gitu loh. Apa urusannya? Saya juga nggak bisa maksa orang kok ya Mas ya. Pak David, begini ya, Anda mengatakan binatang aja itu melakukan hukum kasih gitu loh.
Nah, bagaimana prakteknya? Coba Anda, kalau praktek binatang, hukum kasih seperti binatang yang Anda praktekkan, seumur hidup Anda ini akan tetap zina. Gitu loh. Karena apa? Karena dalam binatang itu tidak mengatur pernikahannya gitu loh, Pak. Cara sahnya menikah menurut Tuhan itu bagaimana? Itu tidak ada binatang, Pak. Tapi kasih gitu loh. Gini, karena binatang perempuan itu menginginkan menginginkan wek dengan binatang laki-laki, maka binatang laki-laki memberikan wek kepada si perempuan. Ini kasih gitu. Karena binatang perempuan ini menginginkan, maka karena kasihnya si binatang laki-laki akhirnya memberikan menjadi wek gitu. Lah ini kalau dipraktekkan, padahal ini kasih loh ya. Kasih ini memberikan yang punyaan laki-laki kepada punyaan perempuan itu. Ini kan kasih namanya gitu. Memberikan sesuatu yang dirinya punya kepada orang lain, ini kasih. Nah, ketika praktek kasih ini cuma sembrono, maka akibatnya akan fatal gitu loh Pak David. Kalau tidak ada aturan dari Tuhan gitu loh. Seperti itu ketika pernikahan misalkan, pernikahan ini apakah pernikahannya ini sah menurut Tuhan atau tidak gitu loh. Nah, sementara di dalam kekristenan itu tidak ada bagaimana sahnya itu pernikahan itu. Cuman kasih satu laki-laki satu perempuan gitu. Orang yang di dalam kamar aja satu laki-laki satu perempuan gitu. Misalkan disaksikan orang banyak gitu, sekampung gitu. Dianggap orang itu sudah suami istri misalkan, walaupun tanpa nikah, cuman dianggap suami istri gitu loh misalkan. Nah, sudah menurut orang itu istrinya gitu loh. Menurut manusia, tapi menurut Tuhan dia itu tetap zina. Karena apa? Karena tidak melaksanakan secara pernikahan menurut ajaran Tuhan gitu. Kalau cuma ajaran manusia, maka tetap zina selamanya gitu. Nah, di sini Yesus tidak pernah menjelaskan tentang syarat sahnya syarat sahnya nikah menurut Tuhan itu apa? Itu. Jangan-jangan pernikahan yang diajarkan oleh Kristen, yang dilakukan oleh Kristen ini hanya sebatas ajaran manusia, yaitu sah menurut manusia, tetapi belum tentu menurut Tuhan, karena Tuhan tidak mengajarkan bagaimana sahnya pernikahan ini gitu. Inilah keindahan Islam. Di dalam ajaran Islam, Tuhan mengajarkan bagaimana syaratnya menikah agar supaya menikah sah menurut manusia dan menurut Tuhan gitu. Itulah indahnya Islam gitu loh Pak David. Itu bukan aturan sahnya nikah Pak David. Maksud saya adalah nikahnya itu sah apa tidak, itu ajaran Tuhan di dalam Bible itu seperti apa ajaran Yesus itu. Misalkan gini, kamu kalau seperti ini nikahnya sah, kalau seperti ini tidak sah, walaupun misalkan orang itu istrinya satu gitu. Di situ ada yang sah menurut Tuhan, ada yang tidak sah gitu loh. Nah, di sini tidak diajarkan oleh Yesus bagaimana caranya sahnya nikah itu seperti apa gitu. Jangan-jangan pernikahan Pak David itu zina gitu loh menurut Tuhan gitu loh. Karena Yesus tidak mengajarkan bagaimana sahnya nikah gitu. Seperti itu. Nah, kalau cuman satu istri, satu ini gitu. Misalkan gini, Anda Pak David, misalkan Anda ini seorang yang belum menikah gitu. Kemudian ketemu perempuan. Terus kemudian orang tuanya ketemu orang tuanya, ya ini istrinya Pak David, langsung begitu. Caranya seperti itu. Nah, ini menurut orang tua Pak David dan juga menurut orang tuanya yang perempuan kan sudah sah, walaupun tanpa akad apa segala macam kan gitu, sudah sah itu sebagai istrinya, karena orang tuanya dipanggil, ya ini istrinya Pak David gitu aja misalkan. Itu kan ajaran manusia. Itu menurut orang tuanya Pak David, menurut orang tuanya si perempuan itu sudah sah gitu. Tetapi menurut Tuhan itu belum sah. Walaupun Pak David punya satu istri, laki-laki satu, perempuan satu, itu tetap melakukan zina menurut Tuhan kan begitu. Nah, sementara yang saya tanyakan ini Pak David, apa yang menjadi syarat sahnya nikah menurut Yesus gitu? Nah, jangan-jangan pernikahan Pak David ini zina terus umur hidup itu. Sorry ya, saya nggak dengerin semua VN ya, masih nanti lah ya. Kalau saya dengerin semua, lama saya jawabnya ya. Jadi dari
dari awal aja dulu. Kalau saya bisa komen, saya komen langsung ya. Jadi kalau dalam Kristen sah apa enggaknya pernikahan, yaitu mereka diberkati di gereja. Ada pendetanya yang memberkati, udah gitu aja. Kalau sudah diberkati, yaitu mereka sudah sah pasangan suami istri. Di hadapan Tuhan juga sudah diberkati. Udah. Yang penting jangan melakukan hubungan seks sebelum nikah, itu aja. Ya sederhananya begitulah. Itu sah namanya. Nah, tapi ini juga tidak boleh dibuat-buat ya. Saya maaf ya. Kalau di Quran, nggak tahu di Quran apa di hadis lah, saya nggak tahu ya. Itu katanya ada perkawinan mut'ah ya. Nah, menurut saya itu nggak boleh perkawinan mut'ah itu. Katanya kalau cukup bayar apa sih kayak mas kawinnya gitu ya. Terus orang itu bisa kok dikawinin. Nah, itu kalau di Kristen itu nggak boleh. Perkawinan itu nggak semudah itu juga gitu loh. Oh, mau kawin tinggal saya mampu kok bayar mas kawinnya. Kemudian saya kawinin lagi perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 4. Nggak begitu caranya. 1 cukup sudah selesai. Tik gitu loh, udah titik udah. Itu aja mas. Itu sahnya itu begitu. Pak David, kalau Anda bicara perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 4, perempuan 1000, perempuan 300 dan seterusnya, itu sebenarnya ada di dalam Bible Anda sendiri gitu loh Pak David. Jadi Islam datang itu hanya untuk membatasi agar supaya tidak rancu seperti Bible gitu loh. Karena di dalam Bible itu adalah sampai 1000 istri, 300 istri dan seterusnya gitu. Bahkan di zaman sebelum Islam, di zaman jahiliyah itu, waktu di zaman Bible, waktu di zaman Alkitab, sebelum Islam datang, itu orang-orang Arab itu Pak David melakukan kalau punya istri itu sampai ada 100 gitu. Kalau orang itu kaya, maka istrinya 100 di mana-mana, 100 istri gitu. Itu sebelum Islam gitu loh. Kemudian Islam datang membatasi itu semua agar tidak rancu seperti Bible gitu loh Pak David. Seperti itu loh. Islam ini hanya mendatang untuk membatasi poligami. Itu yang perlu Anda ketahui. Bukan Islam yang menciptakan poligami, bukan gitu. Jadi Islam ini datang membatasi poligami. Karena sudah terlalu banyak poligami di dalam Bible, sehingga 1000 sampai 300 istri dan 1000 istri. Maka kemudian Islam mengatur semua itu, yaitu hanya 4 aja cukup gitu loh. Tidak boleh lebih. Seperti itulah Islam datang untuk membatasi poligami agar tidak terjadi seperti Bible gitu loh Pak David. Nah gini ya, dari mana pendeta itu mengetahui sahnya nikah itu, bahwa pernikahannya itu sah, tidak zina gitu? Dari mana? Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang syarat sahnya nikah agar supaya diakui oleh Tuhan gitu? Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang itu gitu? Nah, kalau Yesus tidak pernah mengajarkan tentang syarat-syarat sahnya nikah, maka otomatis pernikahan itu hanya ajaran manusia, sah menurut manusia, tetapi belum tentu menurut Tuhan gitu. Artinya di sini, kalau sampai pernikahan Anda ini tidak sah menurut Tuhan, berarti Anda selama menikah Anda tetap zina, walaupun Anda ini sah menurut manusia gitu, tetapi Anda tetap berzina menurut Tuhan gitu. Ini tidak ada aturan dari Yesus gitu. Apakah pernikahan Anda ini sah atau tidak menurut Tuhan gitu? Tidak ada dari Yesus. Beda di dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad tentang pernikahan ini benar-benar mewanti-wanti agar supaya dikatakan sah oleh manusia, juga sah menurut Tuhan. Maka Nabi Muhammad mengajarkan tentang bagaimana cara menikah, praktek menikah, dan juga cara-cara sahnya di dalam pernikahan gitu. Itu diajarkan secara detail di dalam ajaran Islam gitu. Sementara di dalam Kristen itu cuma manusia semua yang mengatur, bukan Yesus. Nah ini bisa saja menurut Yesus pernikahan Pak David ini tetap zina, tetap dianggap zina oleh Yesus gitu.
Iya, pada dasarnya manusia itu ada sifat kasih itu, tapi ya Mas sudah banyak yang rusak. Contohnya ya, kamu tahu lah, tadi saya udah bilang ya, kekerasan atas nama agama. Nanti malah itu yang disetujui Allah. Nggak boleh Mas, ya. Kalau seorang ibu melahirkan itu untuk menyatakan kasihnya, ya itu benar. Itu kasih yang benar memang. Tapi ya manusia itu sudah rusak, sudah berdosa ya, makanya untuk mengembangkan agama aja perlu kekerasan, perlu peperangan. Ini itu nggak benar. Gampang kok ya. Kalau pengembangan agama dengan kasih, ya kamu hanya jelasin, nih keyakinan yang benar tuh begini, menurut saya ya. Kamu mau ikut nggak? Mau setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, udah jalan sendiri ya. Kalau setuju ya ikut saya, gitu aja. Itu dakwah yang benar. Pak Pendeta David, begini ya, Anda mengatakan kalau agama itu tidak boleh dikembangkan dengan peperangan. Saya setuju hal itu gitu loh, Pak. Tetapi faktanya kalau kita lihat sejarah di Indonesia, orang yang menjajah di Indonesia itu rata-rata Kristen dulu agamanya, dan Kristen menumpang misi agamanya, misi kekristenan itu menumpang pada penjajah gitu loh, aduh. Dan di sini siapa yang orang Arab mana yang menjajah Indonesia sehingga Indonesia menjadi Muslim 100 Muslim, mayoritas Muslim gitu loh. Jadi orang Arab mana yang menjajah gitu loh, Pak David, yang menjajah Indonesia ini gitu loh. Jadi Anda itu kalau melihat sejarah itu harus lihat semua mulai dari negara kita sendiri gitu loh. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Jadi rata-rata penjajah di Indonesia ini agamanya Kristen. Portugis itu membawa misi kekristenan. Belanda membawa misi kekristenan. Juga Inggris gitu loh. Kristen juga Inggrisnya itu gitu loh. Jadi Pak David ini jangan mengira Portugis itu Muslim, Belanda itu Muslim, orang Arab, jangan. Anda ini bodoh dalam hal ini kalau seperti itu. Ya mungkin Anda ini bodoh dalam hal ini aja gitu loh Pak David. Tetapi Anda pinter untuk mencari perpuluhan gitu loh. Harus seperti itu loh. Jadi seandainya ada jemaat Anda Pak David, Pak David saya ingin membayar perpuluhan rohani aja gitu, pasti Anda tolak gitu loh. Karena apa? Karena Anda tidak menerima uang sama sekali gitu loh. Kalau perpuluhan rohani gitu loh. Mas, itu pendeta ya Mas ya, sebelum dia menikahkan orang itu nggak sembarangan langsung diberkati, didoain gitu aja selesai, enggak juga ya. Dia selidiki dulu perempuan ini bagaimana latar belakangnya ya, apa dia pernah jadi istri orang, dia belum dicerai, oh udah kawin lagi, itu udah diselidiki dulu, ngerti nggak? Nggak semudah itu juga. Ya, ini perkawinan itu dalam kekristenan itu tidak main-main. Nggak main-main Mas, nggak asal dia mampu ya kemudian bisa bayar pendetanya kemudian bisa nikah, enggak begitu, diselidiki dulu berapa bulan sebelumnya, diselidiki ada keberatan nggak dari keluarga masing-masing pihak. Kalau nggak ada keberatan, barulah nanti bisa diusahakan untuk diberkati di gereja, nanti jadi perkawinan atau pernikahan yang sah gitu loh. Jadi tidak ada yang mut'ah itu nggak ada. Mut'ah itu nggak ada. Ya, perkawinan kontrak gitu. Maaf ya, kamu itu saya nikahkan tapi 2 minggu aja ya. Nih, mas kawinnya. Nih penghulunya. Nggak begitu, Mas. Pak Pendeta David, begini ya. Orang itu masalah sah nikah atau tidaknya menurut Tuhan itu bukan masalah diselidiki. Orangnya sudah punya suami, orangnya pernah menikah, janda atau perawan atau apa gitu. Kalau perlu dites dulu perawan apa tindaknya. Bukan hal-hal seperti itu gitu loh yang menjadi syarat sahnya nikah itu gitu loh.
Jadi begini Pak David, misalkan Anda menyelidiki kepalamu sampai botak, kalau ketika Anda menikahkan itu bukan ajaran dari Tuhan, artinya sahnya itu bukan dari Tuhan, sah menurut Anda aja, itu selamanya Anda tetap zina gitu loh. Walaupun penyelidikan itu sampai botak gitu loh Pak David. Kalau itu cara menikahnya itu cuman atas ajaran manusia, sampai botak Anda tetap zina gitu loh. Seperti itu loh Pak David. Itu yang perlu Pak David ketahui gitu. Masalah misalkan nikah mut'ah apa segala macam, itu sebenarnya nikah mut'ah itu di dalam ajaran Islam itu sudah dilarang Pak David gitu loh. Sudah dilarang. Itu berlaku di zaman dulu ketika saat peperangan. Sekarang ini dilarang gitu loh Pak David. Nah kalau kita bandingkan nikah mut'ah, nikahnya itu secara resmi itu nggak bolehnya itu ketika ada mut'ahnya, yakni ada perjanjian mau menceraikan, itunya yang nggak boleh. Nikahnya sah gitu loh Pak David. Itu menceraikannya itu yang nggak boleh, karena apa? Menceraikan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, seperti itu. Kalau itu di dalam ajaran Islam seperti itu, makanya nggak boleh asal-asal nikah menceraikan gitu, nggak boleh gitu loh. Di dalam ajaran Islam seperti itu Pak David. Nah, yang menjadi persoalan kalau nikahnya ini tidak sah, ini lebih parah daripada nikah mut'ah Pak David. Karena selama dia itu melakukan hubungan, dia itu tetap zina seterusnya, gitu loh Pak David. Itu yang perlu Anda ketahui, gitu loh. Nanti saya sambung lagi ya, ini saya sampai belum makan nih. Ya saya senang sih ngobrol sama sampean. Kamu ya nggak apa-apa lah ya. Itu pendapat sampean, saya dengerin aja ya. Kita kan bebas mengemukakan pendapat kita sesuai keyakinan kita gitulah ya. Tenang-tenang aja kalau ngobrol itu, nggak usah emosi. Saya juga bukan orang yang emosian kok ya. Tapi saya mau makan dulu ya. Sampean juga istirahat dulu lah. Nah Pak David, jangan alasan mau makan ya. Kemudian Anda ini ketika saya pertanyakan apa syarat sahnya menikah di dalam Kristen itu, dan kemudian Anda tidak mampu menjawab hal itu, kemudian Anda istirahat dulu ya, ini itu, padahal intinya Anda ini tidak mampu menjawab syarat sahnya menikah menurut Yesus itu apa gitu. Jadi di situ Anda tidak mampu menjawab, karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan tentang hal itu gitu loh Pak David. Jadi siapa yang mengajarkan sahnya nikah? Ya orang manusia biasa gitu loh, seperti kita ini gitu loh Pak David. Jadi ketika kita yang menentukan pernikahan itu bukan dari ajaran Tuhan, tentu saja itu cuma sah menurut kita, tetapi zina di mata Tuhan. Itulah yang paling ngeri di situ gitu loh Pak David. Ya sudah, selamat istirahat ya. Tapi mudah-mudahan Anda ini bukan kabur loh ya. Bukan kabur, karena karena ketika saya berbicara tentang pernikahan tiba-tiba Anda mau makan dan seterusnya, seakan-akan Anda ini mau kabur. Ya mudah-mudahan tidak lah gitu. Pak David, kalau cuman ajarannya begini, satu laki-laki dan satu perempuan, tetapi praktek nikahnya itu tidak diajarkan oleh Yesus. Sahnya itu bagaimana agar supaya tidak jatuh pada zina itu bagaimana? Itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Cuman satu laki-laki, satu perempuan gitu. Nah seperti itu. Misalkan gini, kalau hal-hal seperti itu, misalkan gini ya, Pak Pendeta David Salim, terus kemudian belum nikah gitu misalkan, terus kemudian ada satu perempuan, terus kemudian saya bilang gini, ayo Pak David kamu menikah di sini gitu loh, terus saya yang menikahkan gitu loh, praktiknya itu saya yang menikahkan. Udah kamu sekarang sudah suami istri Pak David, kamu selamanya harus sama ini, satu istri satu suami satu istri, tidak boleh lebih dari itu loh ya. Nah di situ udah kamu sekarang sudah menikah, seperti itu misalkan gitu. Praktiknya seperti itu. Nah praktiknya ini saya yang buat sendiri. Nah ini kan menurut saya, menurut manusia itu sah Anda ini Pak David. Tetapi menurut Tuhan belum tentu, karena aturannya itu dari saya yang buat gitu loh Pak David, bukan dari Tuhan gitu. Kalau cuma sekedar satu istri satu suami, itu bukan syarat sahnya Pak David.
bukan syarat sahnya itu gitu. Jadi tetap aja walaupun seumur hidup Pak David itu bersama istrinya yang saya sudah dianggap nikahkan itu, seumur hidupnya itu sudah satu suami satu istri, itu tetap zina seterusnya Pak David. Karena itu aturan saya, bukan aturan dari Tuhan gitu. Nah, begitulah hasil dialog. Ternyata saya tunggu-tunggu Pak David Salim ini nggak pernah menjawab pertanyaan saya tentang syarat sahnya menikah di dalam ajaran Yesus gitu loh. Karena apa? Karena bagaimana orang itu tidak dikategorikan berzinah gitu loh. Karena apa? Karena menikah itu bagaimana caranya agar tuh tidak dikategorikan berzina? Karena yang menentukan zina atau tidaknya itu Tuhan, kan begitu. Nah, otomatis cara menentukan pernikahan itu sahnya itu Tuhan juga gitu loh, seperti itulah. Nah, sementara Pak David Salim ketika saya bertanya tentang sahnya pernikahan di dalam ajaran Kristen, jawabnya cuma satu istri satu suami gitu loh. Nah, kalau cuma satu istri satu suami, kumpul kebo pun satu perempuan satu laki-laki. Ketika saya mengatakan udah kamu suami istri, itu sudah dikategorikan satu suami satu istri. Tetapi prakteknya menikahnya itu kan tidak diajarkan bagaimana caranya agar supaya tidak jatuh pada zina gitu. Nah, disinilah ketika hal-hal ini ditanyakan kepada seorang pendeta yang bernama David Salim ini, ternyata pendeta ini selalu, saya makan dulu, saya istirahat dulu ya, nanti sambung lagi dan seterusnya. Disinilah saya mudah-mudahan ini Pak David tidak kabur ya, mudah-mudahan tidak kabur dengan alasan-alasan tertentu gitu aja ya. Mudah-mudahan nanti setelah Pak David menjawab lagi, ini bisa terjawab gitu loh oleh Pak Pendeta David, apa yang menjadi sahnya nikah itu menurut Yesus gitu loh. Nah, itu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan ini dijawab oleh Pak David dan tidak kabur-kabur lagi gitu loh. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua bahwa Islam itu adalah solusi. Apa yang terjadi di dunia ini, Islamlah solusinya gitu. Nah, kemudian sementara di dalam ajaran Pak David tidak mampu menjawab semua itu menjadi vakum gitu, tidak terselesaikan gitu. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Islam itu adalah kebenaran gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini. Saya selalu mendoakan Anda bagi yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan Anda mendapat hidayah dari Allah. Juga mudah-mudahan Anda dikaruniakan kesehatan, ketentraman, dan juga yang terpenting adalah Anda dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Tidak kekurangan suatu apapun dan hidup ini menjadi tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.